Di ambang pergantian waktu, ketika dunia perlahan mendekati puncak peristiwa di tahun 2025 dan bersiap memasuki 2026, ada banyak hal yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri manusia. Mungkin tanpa kamu sadari, hidupmu sudah mengalami perubahan yang perlahan, namun pasti mengarah pada satu titik penting, sebuah momen yang tidak hanya menentukan arah perjalanan hidupmu, tetapi juga kedewasaan jiwamu. Dunia sedang bergerak menuju era baru, dan setiap manusia di dalamnya sedang menghadapi ujian yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama, menemukan siapa dirinya sebenarnya. Tahun-tahun sebelumnya mungkin telah membuatmu merasa lelah. Kamu berjuang tanpa henti, terkadang tanpa tahu untuk apa semua itu. Ada luka yang tidak kamu ceritakan. Ada kekhawatiran yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Kamu terjebak antara harapan dan kenyataan yang tidak selalu berjalan sejalan. Namun justru disitulah prosesnya dimulai. Ketika hati berada pada titik terendah, kekuatan sejati manusia muncul perlahan, mencoba bangkit dari keterpurukan yang nyaris membuatnya hilang arah. Pada masa ini banyak jiwa mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, mengejar uang ataupun memenuhi ekspektasi sekitar. Ada suara kecil yang semakin nyaring terdengar dari dalam batinmu. Suara yang menanyakan, untuk apa aku hidup? Apa tujuan yang sebenarnya? Pertanyaan itu bukan muncul karena kamu sedang gagal, melainkan karena jiwamu sedang terbangun. Kamu dipanggil untuk berhenti sejenak dari kesibukan, untuk melihat bahwa segala yang kamu lalui selama ini adalah bagian dari persiapan menuju sesuatu yang lebih besar. Alam juga mulai memberi tanda. Perubahan cuaca, peristiwa global, serta gejolak sosial bukan sekadar berita yang lalu begitu saja. Itu semua mencerminkan bahwa bumi dan manusia sedang berjalan ke arah transformasi besar. Kamu adalah bagian dari perubahan itu. Kamu bukan hanya penonton di dalam panggung kehidupan, tetapi juga salah satu pemeran penting yang memegang peran yang hanya bisa dimainkan oleh dirimu sendiri. Dan disinilah pesan itu bermula. Kamu diminta untuk kembali sadar bahwa perjalanan hidupmu bukan sebuah kebetulan. Kamu tidak hadir di dunia hanya untuk mengikuti arus tanpa tujuan. Kamu ada untuk membawa cahaya tertentu yang hanya kamu yang punya. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikan frekuensi jiwamu. Tidak ada yang bisa menempati tempatmu di dalam rencana kehidupan ini. Maka ketika kamu merasa bingung, cemas, atau terjebak dalam ketidakpastian, ingatlah bahwa semua itu bukan tanda kamu sedang tersesat. Itu tanda bahwa kamu sudah dekat dengan perubahan besar yang selama ini disiapkan untukmu. Tahun 2025 sudah mulai menguji setiap langkahmu. Dan saat 2026 mendekat, masa ujian akan berubah menjadi masa kebangkitan. Jika kamu memperhatikan di berbagai penjuru negeri saat ini, seakan banyak kejadian yang tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Ada perubahan dan gejolak yang pelan namun pasti merambat dalam kehidupan manusia. Setiap sudut negeri menyimpan kisah tentang manusia yang sedang menghadapi peperangan batin masing-masing. Di satu daerah, kamu melihat banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan dan arah. Mereka bertanya-tanya bagaimana masa depan akan berjalan. Kamu juga melihat bagaimana hubungan antar manusia mengalami perubahan besar. Semakin banyak yang merasa kesepian meski saling terhubung di dunia maya. Di balik senyum dan unggahan indah, ada hati yang berteriak namun tak ingin terlihat lemah. Negeri ini dipenuhi banyak jiwa yang menyimpan air mata yang tidak pernah jatuh ke pipi. Tak hanya itu, di tempat-tempat yang dulu begitu hidup dan ramai, kini beberapa menjadi lengang, bukan karena tidak ada lagi orang yang menapakinya, tetapi karena banyak yang kehilangan waktu untuk meresapi kehidupan. Semua berlomba-lomba mengejar, namun tak ada yang benar-benar tahu apa tujuan akhirnya. Di sisi lain, alam pun ikut berbicara dengan caranya sendiri. Gunung yang tiba-tiba menghembuskan pernapasannya, langit yang berubah warna tanpa aba-aba, laut yang bergelora membawa pesan bahwa bumi sedang melakukan penyesuaian. Air yang menggenang terlalu tinggi di beberapa daerah, mengingatkan manusia agar berhenti sejenak dan mendengarkan, karena ketika alam berbicara itu artinya manusia terlalu lama mengabaikan pesan yang lebih halus sebelumnya. Di tengah semua kejadian ini, banyak jiwa mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang memanggil manusia untuk bangkit? Apakah perubahan ini hanyalah kebetulan? Tentu tidak.
Semua peristiwa ini seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran utuh, bahwa tahun-tahun ini adalah masa penentuan arah bagi manusia di negeri ini. Mungkin kamu merasakannya sendiri. Ada perubahan dalam cara kamu memandang hidup. Kamu semakin peka terhadap apa yang penting dan apa yang tidak perlu lagi dipertahankan. Kamu mulai berani pergi dari tempat yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Kamu mulai ingin hidup lebih dekat dengan nilai-nilai yang membuat hatimu damai, bukan yang hanya membuatmu terlihat baik di mata banyak orang. Setiap kejadian di luar sana adalah cerminan dari apa yang juga terjadi di dalam dirimu. Hidup sedang mengajarkan sebuah pelajaran besar, bahwa kamu tidak boleh terus berjalan dengan mata tertutup. Sudah waktunya sadar, melihat dengan jelas dan menerima bahwa perubahan besar tidak lagi berada di masa depan, tetapi sedang terjadi saat ini. Ini adalah alarm spiritual untuk seluruh jiwa. Mereka yang mendengarnya akan bersiap. Mereka yang mengabaikannya mungkin akan tertinggal dalam kebingungan. Dan kamu sudah memilih untuk mendengarnya, karena pesan ini telah sampai kepadamu. Jika kamu berani memperhatikan lebih dekat, maka kamu akan menyadari bahwa alam tidak pernah diam. Ia berbicara melalui tanda-tanda yang selama ini manusia anggap sekadar fenomena biasa. Lewat getaran tanah yang tiba-tiba mengguncang langkah kita. Lewat gunung-gunung yang menghembuskan asap seperti sedang mengingatkan bahwa mereka adalah penjaga tertua bumi ini. Bahkan lewat angin kencang yang mencabik pepohonan, seolah berkata bahwa udara pun bisa marah ketika manusia lupa caranya bersyukur. Hujan yang turun tak terkira, menjadikan sungai meluap seolah ingin menarik perhatian manusia yang terlalu sibuk mengejar ambisi. Ombak yang mengamuk mengingatkan bahwa laut bukan hanya tempat bermain dan mengambil keuntungan, tapi juga sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati. Kadang langit menghitam, bukan karena ingin menakut-nakuti, tetapi karena ia hendak memberi kode bahwa ada yang harus direnungkan. Gunung di bawah tanahnya tidak pernah benar-benar tidur, laut di sekelilingnya tidak pernah benar-benar jinak, dan langit di atasnya tidak pernah benar-benar tanpa pesan. Negeri ini memiliki roh alam yang sangat kuat, dan roh itu sedang berbicara lebih keras dari sebelumnya. Alam tidak pernah menghukum, tapi ia sedang mengajari kita. Ia tidak merusak, melainkan sedang menyeimbangkan. Ia tidak datang membawa kekacauan, tapi ia datang untuk mengingatkan manusia bahwa mereka telah terlalu jauh berjalan tanpa arah. Di saat banjir menenggelamkan jejak, sebenarnya mengajarkan bahwa manusia tidak selalu bisa melangkah tanpa batas. Saat tanah bergerak dan merenggut kenyamanan, ia mengingatkan bahwa rasa aman yang manusia banggakan itu sebenarnya rapuh. Dan saat badai datang memporak-porandakan peradaban kecil yang kita bangun, alam sedang bertanya, apakah kalian masih ingat bahwa kalian hanyalah tamu di muka bumi ini? Namun di balik itu semua itu selalu ada keajaiban yang membuat manusia bangkit lagi. Tangan-tangan saling menggenggam meski berbeda keyakinan dan pandangan. Jiwa-jiwa saling menguatkan tanpa menanyakan siapa yang pantas. Air mata yang jatuh berubah menjadi tekad. Alam memecah bangunan, tapi menguatkan persaudaraan. Itulah pelajaran yang sebenarnya. Bencana bukan sebuah akhir. Ia adalah awal dari kesadaran baru, bahwa manusia harus kembali menyelaraskan hidupnya dengan ritme alam. Bahwa mereka harus kembali menjadi penjaga, bukan penuntut. Bahwa hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga memberi. Dan jika hatimu bergetar saat mendengarkan pesan ini, maka mungkin kamu adalah salah satu jiwa yang sedang dipanggil untuk mendengar lebih jelas dari sebelumnya. Untuk tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi bagian dari perubahan yang akan menentukan arah masa depan. Karena ketika alam mengetuk pintumu, kamu hanya memiliki dua pilihan, yaitu mengabaikannya dan tetap tertidur, atau bangkit dan mulai memahami bahwa pesan penting ini bukan hanya untuk negeri ini, tapi juga untukmu. Ada masa dalam hidup manusia, di mana semuanya mungkin terlihat semakin sempit, semakin berat, dan semakin sulit dipahami. Tahun-tahun terakhir telah menunjukkan itu dengan begitu jelas. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih, kehilangan rumah, kehilangan kepastian, dan yang paling menyakitkan adalah kehilangan dirinya sendiri. Kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa hidup semakin menekan? Kapan semua ini akan berakhir? Di sanalah jawabannya bersembunyi. Puncak dari perjalanan panjang menuju 2000 pemohonan bukanlah tentang kehancuran dan bukan tentang kepanikan global.
tetapi tentang pemurnian kesadaran. Baik itu pada tingkat alam maupun dalam diri manusia, setiap kepedihan yang kamu rasakan adalah proses pengecoran. Seperti logam yang ditempa untuk menjadi lebih kuat, setiap ketidakpastian adalah ujian setiap diri, untuk melihat apakah hatimu tetap bertahan atau memilih untuk menyerah. Bencana alam datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menegakkan keseimbangan yang selama ini dihancurkan. Karena alam tidak pernah salah mengatur, justru manusialah yang sering kehilangan kendali. Dan saat manusia terlalu jauh melupakan jati dirinya, alam akan turun tangan dan mengingatkan kembali kebenaran yang telah dilupakan. Bahwa hidup bukan hanya tentang mencari kenyamanan. Bahwa manusia bukan raja atas bumi ini melainkan bagian darinya. Bahwa akhir bukan selalu kehancuran tapi transformasi. Saat laut mengamuk, ia tidak hanya menghantam tepi pantai. Ia mengguncang kesombongan manusia yang merasa bahwa mereka bisa menguasai segalanya. Saat gunung bergemuruh, ia ingin mengingatkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada seluruh peradaban yang kamu banggakan. Saat hujan yang tak mau reda, ia mengajarkan bahwa rezeki berlimpah bisa berubah menjadi peringatan jika manusia melupakan rasa syukur. Dan yang terpenting, semua perubahan besar dalam sejarah umat manusia selalu didahului oleh kekacauan. Tapi kekacauan bukan musuhmu. Ia adalah pintu masuk menuju babak baru. Ia adalah tanda bahwa sistem lama sedang runtuh agar sesuatu yang lebih baik bisa dibangun. Jika kamu merasa hidupmu seperti diremas oleh takdir, maka ketahuilah bahwa jiwamu sedang dibangunkan. Jika hatimu lelah tetapi belum menyerah, ketahuilah bahwa kamu sedang dilatih agar pantas memasuki babak baru kehidupan. Jika kamu merasa semakin sedikit orang yang mengerti jalanmu, ketahuilah. Itu karena jalurmu sedang naik level, dan tidak semua bisa ikut mendaki. Tahun mendekati puncaknya, gelombang kehidupan semakin tinggi. Tidak semua orang siap, tidak semua orang sadar. Tetapi kamu yang membaca ini, kamu dipanggil untuk tidak takut, karena keberanian sejati muncul bukan ketika dunia aman, tetapi ketika kamu tetap berdiri meski dunia tampak berguncang. Dan ketika badai kehidupan terasa semakin dekat, ingatlah bahwa badai bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan yang akan kamu lalui. Jika kamu merasa akhir-akhir ini menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat lelah dan sering bertanya-tanya apa arti hidupmu, kamu tidak sendirian. Karena seluruh umat manusia sedang mengalami gelombang perubahan besar. Gelombang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Dan saat gelombang itu memuncak, banyak jiwa yang akan terbangun. Namun banyak juga yang akan tetap tertidur. Di masa ini adalah puncak ujian mental, spiritual, dan kesadaran. Akan ada yang memilih kabur dari rasa sakit, dan mereka akan tenggelam dalam kekacauan. Namun ada juga yang memilih menghadapinya, dan merekalah yang akan menemukan dirinya yang sebenar-benarnya. Karena sebenarnya dunia tidak sedang hancur, dunia sedang disucikan. Banyak yang selama ini terjebak dalam rutinitas yang tidak mereka sukai, bekerja untuk sesuatu yang tidak bermakna, mengorbankan waktu untuk hal yang tidak menghidupkan jiwa, dan tersenyum padahal hatinya telah lama menangis. Tetapi sekarang semua itu tidak bisa lagi disembunyikan. Pilihan ada di tanganmu, tetap menjadi versi lama yang rapuh, atau lahir sebagai jiwa baru yang kuat. Karena perubahan besar yang terjadi di bumi tidak hanya mengubah alam, tetapi juga mengubah jiwa manusia. Jiwa yang sebelumnya terikat dunia luar, kini sedang ditarik kembali ke dalam, ke tempat segalanya bermula, ke pusat keheningan, yang selama ini kamu abaikan. Dengarkan baik-baik. Ketika dunia di luar semakin ribut, jiwa di dalam akan memanggilmu untuk pulang. Pulang ke dalam diri sendiri. Karena jawaban dari segala keresahanmu bukan berada di luar sana. Jawabannya selalu berada dalam dirimu. Bumi sedang berubah, energi sedang bergeser, dan sadarmu akan menentukan arah hidupmu selanjutnya. Jadi, jangan takut pada gelap. Karena hanya dalam gelaplah cahaya bisa terlihat. Jika kamu sedang berada di masa paling sulit dalam hidupmu sekarang, ingatlah satu hal, bahwa kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tahun-tahun ini akan dikenang sebagai masa bangkitnya manusia, yang akhirnya menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya, dan kamu,
adalah bagian dari mereka yang terpilih untuk terbangun lebih dulu.